Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel. Kali ini saya akan memberikan kabar gembira buat teman-teman semuanya, baik yang masih mengikuti ujian, yang lulus ujian dan menunggu SLC, dan yang akan terbang, dan teman-teman yang sudah stay di Korea dan bekerja di Korea. Kabar gembira ini saya dapatkan dari KBS News, ya, ini berita dari Korea langsung. Dan terbit hari ini tanggal 27 bulan 6 2023 tanggal 15 tanggal 27 jam 3 tadi. Periode pembahasan upah minimum tersisa 2 hari lagi. Nah, jadi teman-teman, di Korea akan naik upahnya di tahun 2024 nanti ya, otomatis tahun depan ya, itu tahun depan akan naik dan beberapa persen, 26,9% akan dinaikkan. Jadi upahnya yang awalnya 9.620 akan menjadi kisaran 12.210 per jam. Ini per jam ya. Per jamnya yang awalnya di tahun ini 9.620 naik menjadi 12,210 won. Nah, kenaikannya ini sangat tinggi sekali, teman-teman bisa dibaca untuk infonya ini di website periode pembahasan UMR ataupun upah minimum tersisa 2 hari lagi, atau bisa di Serikat Kerja minta 12.210 won sebagai upah minimum tahun depan. Ini beritanya sudah diupdate 5 hari yang lalu, dan upah sebenarnya sama untuk jumlah kenaikan itu 26% dari tahun ini. Tahun depan akan naik 26,9% dari tahun ini dan menjadi 2.551.890 won per bulan. Wow, ini sangat-sangat, kalau dirupiahkan ini sudah menjadi 30-an juta, hampir 30 juta ini teman-teman. Kalau kali 12 itu hampir 30 juta. Sekarang penukaran 11,50 ya. Ini sudah hampir 30 jutaan. Nanti kita cek di bawah nih, akan saya tulis berapa untuk penukaran hari ini jika mendapatkan gaji UMR saja segini. Namun ada beberapa yang saya bahas terlebih dahulu. Kenaikan UMR di tahun ini itu memberikan dampak banyaknya pengurangan jam kerja dan pengurangan gaji. Di tahun kemarin 2022 saya itu bisa mendapatkan gaji 3.500.000 per bulan sampai 4 juta. Sekarang hanya mendapatkan 2.900.000, 2.700.000, 2.800.000. Nah, itu banyak pengurangan jam kerja. Saya pulang sekarang jam 5. Nah, ini kita bahas untuk periodenya. Untuk informasinya, pihak buruh mengusulkan upah minimum pada kisaran 12.210 per jam, naik 26% jika dibandingkan dengan upah minimum tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Konfederasi Serikat Buruh Korea atau KCTU yang menggelar aksi demo dengan memasang tenda di depan Komisi Upah Minimum sejak hari Senin 26 bulan 6 ini ya, kemarin ya, ini berarti. Selain itu, terdapat kemungkinan besar bahwa pihak perusahaan menuntut pembekuan upah minimum, sehingga pembahasan upah minimum digelar untuk memperkecil selisih antara jumlah upah minimum yang diusulkan oleh pihak buruh dan perusahaan. Upah minimum yang ditetapkan selama 5 tahun terakhir ini adalah 8.350 won di tahun 2019, 8.500 won tahun 2020, 8.350 won tahun 2019, 8.500 won tahun 2020, 8.720 won tahun 2021, 9.160 won tahun 2022, dan tahun ini 9.620. Nah, apabila rasio kenaikan upah minimum kali ini mencapai lebih dari 3
0,95%, maka upah minimum tahun depan bisa melebihi kisaran 10.000 won. Nah, ini jika naiknya 3%, 3,95% ya, itu kisaran 10.000 saja. Komisi Upah Minimum harus menyerahkan standar upah minimum kepada Menteri Perekrutan dan Ketenagakerjaan setelah meloloskannya sampai tanggal 29 Juni mendatang. Sistem upah minimum berlangsung sejak tahun 1988 lalu, namun hanya 9 kali pembahasan yang mematuhi periode pembahasan resmi di antara 36 kali proses pembahasnya sampai tahun lalu. Nah, ini bisa jadi tahun depan itu akan naik sebanyak ini, teman-teman. Jadi kalau benar-benar bisa naik, wow, ini relatif menjadi bumerang ini. Bumerang pertama itu pabriknya akan membuat sistem kerjanya hanya jam kerja 8 jam saja, dan bisa jadi untuk diterapkan 52 jam dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu itu bisa diterapkan. Untuk lemburnya ini bisa dikurangi, teman-teman. Jika 2.500.000 ini UMR-nya ya, perkiraan saya seperti itu. Karena dalam kenaikan 2023 saja itu sudah banyak pabrik-pabrik yang mengurangi jam kerja ataupun lemburnya dikurangi supaya nanti akan memberikan gaji standar seperti tahun-tahun yang lalu. Contohnya seperti ini. Jika tahun 2021 gajinya bisa mencapai 3 juta, kenaikan di tahun 2022 itu nanti juga tetap 3 juta meskipun UMR-nya naik. Dan di tahun 2023 ini juga sama, 3 juta lebih saja. Kemarin saya 3.500.000, nanti akan saya cantumkan, saya beritahu, saya sepil gaji saya di bulan kemarin, di bulan 5 nanti akan saya sepil kalau teman-teman nggak percaya. Dan ini akan jadi bumerang buat para sajang-sajang untuk mengurangi jam kerja supaya tidak memberikan gaji yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ada sedikit bagusnya kalau UMR-nya segitu, meskipun kita pulang jam 5 kerja 8 jam tapi sudah mendapatkan gaji 2.500.000. Nah, itu hebatnya dari tahun-tahun kemarin. Kita sudah pulang jam 5, istirahatnya lebih banyak, namun mendapatkan gaji 2.500.000 itu ya per bulan. Itu lumayan cukup banyak, kalau dirupiahkan sudah hampir 30 juta UMR-nya saja, teman-teman. Coba bayangkan, UMR saja 30 juta. Jadi buat teman-teman yang masih di rumah, yang masih ujian, semangat ujiannya, dan yang masih belajar juga semangat. Yang sudah stay di sini, saya doakan tetap betah. Bagi teman-teman yang masih resmi, yang bisa re-entry, monggo silahkan re-entry. Yang mau pindah ke visa E7, alhamdulillah nanti bisa tercapai visa E7-nya. Dan buat teman-teman yang swasta, ilegal, saya doakan tetap aman di sini dan bisa mendapatkan pundi-pundi rezeki di sini ya, dan sukses nanti kedepannya di setelah pulang di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berita ini saya dapat dari KBS World Indonesian. Nah, ini saya dapatkan dari sini karena tadi saya melihat ada postingan bahwa UMR sudah naik. Dari beberapa bulan yang lalu sudah saya dengar untuk UMR-nya bisa naik, namun ini kejelasannya sudah hampir jelas 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi ya, ini menjelang 2 hari lagi. Nih, tersisa 2 hari lagi. Nah, tersisa 2 hari lagi untuk keputusannya. Mudah-mudahan bisa mencapai 12.210 per jam. Amin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.